Berikutnya tinggal masukin ke USB 2.0 yang ada di Tanaka. Apakah ini support dengan internet tanpa Google Wi-Fi? Selanjutnya di bagian HP di sini kita masuk ke koneksi. Selanjutnya masuk ke hotspot seluler dan penambatan. Masuk ke penambatan USB. Halo akan semua, jumpa lagi bersama saya. Untuk video kali ini saya akan mereview STB untuk siaran TV digital Indonesia. Tentu saja STB ini sudah dilengkapi dengan fitur standar seperti EWS, terus kemudian ada PVR dan lain-lain, plus juga dilengkapi dengan fitur tambahan ya. Tentu saja untuk STB ini adalah STB dari Tanaka ya, Tanaka Body Metal. Dan di Tanaka ini bagian kardusnya, bagian depan ini terdapat beberapa spesifikasi yang ditampilkan dan juga fitur-fiturnya ya. Yang pertama ada support dengan DVB-T itu tentunya ya, support dengan MPEG, support dengan USB, support dengan Google Wi-Fi, support dengan time shift, support dengan PVR sebagai sarana fitur untuk merekam siaran TV, support dengan Full HD 1080p, support dengan set-to IP, dan juga tidak ketinggalan support dengan YouTube. Jadi kalau kita memakai atau memasang STB Tanaka ini, kalau kita bosen nonton TV digital, maka kita bisa nonton YouTube pakai STB Tanaka Body Metal ini. Tentu saja untuk Tanaka ini barangnya istimewa sekali ya, karena sudah tersertifikasi Kominfo, ditandai dengan adanya QR barcode, juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi SNI juga, Standar Nasional Indonesia, dan juga ada penghargaan Sucovindo. Oke, mantap sekali ya. Sudah ISO 9001 2015, tuh mantap banget. Kemudian untuk STB Tanaka ini juga dilengkapi dengan EWS yang sudah saya katakan tadi, yaitu Early Warning System, di mana kalau kita memakai STB Tanaka ini pada saat ada bencana dini, ya, ada bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain, dengan adanya fitur EWS ini, maka STB Tanaka ini akan memberikan beberapa notifikasi sesuai dengan level bencana yang terjadi di kawasan kita. Tentu saja menggunakan fitur ini kita harus memasukkan kode pos sesuai dengan domisili kita. Oke, selanjutnya ya akan semua akan saya unboxing dari STB Tanaka ini. Apa aja sih ya paket dari pembelian kalau kita beli STB Tanaka ini? Oke, yang pertama di sini ada remote control. Remote-nya seperti ini. Ada tulisannya Tanaka dan juga dikasih segel garansi juga ya. Berikutnya ada unitnya seperti ini ya kan. Nah, unitnya seperti ini. Berikutnya ada kabel RCA. Bagi kita pengguna TV tabung wajib menggunakan kabel seperti ini. Selanjutnya ada baterai A3, terdapat kartu garansi selama 1 tahun ya. Di sini ada beberapa jenis set-top box ya, tipe T2, T2 Jurassic, dan T2 New. Ini masing-masing 1 tahun, dan ini juga 1 tahun ya untuk body metal. Di sini ada beberapa service center dari Tanaka ini, yaitu Jakarta, Cikarang, Bandung, Surabaya, Malang, Purwokerto, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, dan juga Manado. Jadi kalau kita berlokasi di lokasi di mana ada service centernya Tanaka ini, maka kita tidak usah perlu lagi ragu untuk membeli produk dari Tanaka ini ya akan semua. Selanjutnya kita ngomongin masalah unitnya ya kan. Di sini saya akan coba berikan deskripsi dari unit Tanaka Metal ini ya. Untuk yang pertama, di sini untuk bagian panel depan di sini terbuat dari plastik, kemudian untuk penutupnya dan juga panel belakang terbuat dari metal atau besi gitu ya.
Dan untuk panel depan di sini terdapat tulisan Tanaka DVB-T2 HD, terdapat tombol power, menu, kemudian terdapat USB 2.0, terdapat display dilengkapi dengan sensor remote control. Selanjutnya ada tombol channel, tombol OK, dan juga tombol volume. Berikutnya untuk bagian panel belakang di sini terdapat konektor untuk jack antena UHF. Jangan gunakan antena parabola ya. Jadi tidak cocok memakai STB ini. Selanjutnya ada konektor loop out, ada USB 2.0, terdapat konektor untuk kabel HDMI jika kita menggunakan TV LED, plasma atau LCD, pakailah HDMI ini supaya gambarnya lebih tajam dan bagus ya. Selanjutnya di sini terdapat konektor untuk kabel RCA kuning, putih, merah bagi kita pengguna TV tabung, dan yang terakhir tentu saja ada kabel konektor ke PLN. Oke, untuk bagian ventilasi udaranya di sini bagian atas cukup lega, bagian samping juga cukup lega, dan juga untuk bagian bawah ya lumayan ya, ada ventilasi udara. Juga terdapat stiker Tanaka Elektronik Indonesia yang sudah ber-SNI ya. Oke, sekarang kita coba untuk mencoba Tanaka Metal ini ya kan. Apa aja fitur yang ada di Tanaka ini. Akan semua, setelah tadi STB sudah saya pasang dengan antena dan juga kabel HDMI, dan di sini saatnya saya akan coba untuk STB Tanaka Metalnya. Yang pertama untuk boot logonya seperti apa ya, kita tunggu sampai muncul. Nah, seperti ini di DVB-T2. Oke, selanjutnya kita suruh untuk mengisi kode BOS sesuai dengan domisili kita ya. Ini domisili saya tuh di sini di 55561. Selanjutnya pilih OK. Dan di sini akan langsung ke pencarian otomatis. Kita tunggu sampai menemukan channel TV. Oke, mendapatkan 40 channel siaran TV di wilayah Jogja, dan ini nampaknya ada yang double ya. Milik MNC Group itu ada yang double ya. Di sini selanjutnya MNC Group itu di frekuensi 634 sama 578 MHz ya. Jadi double seperti ini. Tapi ya lumayan ya, bisa dapat 40 channel. Oke, selanjutnya kita lihat untuk beberapa MUX yang ada di wilayah Jogja. Di sini memang dari MUX TVRI cukup lancar. Selanjutnya kita lihat MUX yang lain. MUX yang lain dari MTech di sini juga cukup lancar. Berikutnya MNC TV di 578 MHz di sini juga terpantau cukup lancar. Selanjutnya MUX-nya Viva ya ini untuk Jogja. Jadi Antv gitu ya. Ini adalah MUX-nya Viva juga cukup lancar. Selanjutnya untuk MUX-nya dari Media Group kita lihat juga cukup lancar ini kayaknya ya kan ya. Berikutnya ini yang MNC Group di 634 MHz juga terpantau cukup lancar, dan yang terakhir di sini MUX Transmedia kita lihat juga terpantau cukup lancar. Jadi kalau untuk STB Tanaka Metal ini kalau dipencet info maka akan muncul sinyal indikator seperti ini, biru dan juga hijau. Selanjutnya yang di bawah ini adalah nama channel dan juga jadwal acara. Oke, selanjutnya kita lihat untuk bagian UI. UI-nya seperti ini. Khas Tanaka itu seperti ini ya. Ada program itu isinya untuk mengedit saluran. Edit saluran itu isinya untuk mengurutkan channel, menghapus channel, dan lain-lain. Ada EPG, jadi ini adalah fitur
jadwal acara dan juga sinopsis acara yang berlangsung. Jika kita pencet OK, maka di sini ada sinopsis acara yang berlangsung saat ini. Berikutnya kita lihat fitur yang lainnya ya kan. Dari program itu juga tersedia LCN ACU, itu adalah fitur untuk automatic channel update. Jadi kita itu tidak perlu scan ulang lagi manakala di wilayah kita ada siaran TV baru ya. Oke, selanjutnya di sini untuk pencarian kita bisa mode pencarian DVB-T2. Hanya DVB-T2 ya, DVB kabelnya dia nggak support sama sekali. Terus pencarian full scan, normal scan, pencarian manual. Ada fitur daya antena bagi kita pengguna antena digital seperti PX, Toyosaki, Intra 118, 119, dan lain-lain. Ini bisa pakai daya antena seperti ini. Berikutnya untuk bagian sistem, ada pengaturan orang tua. Itu fungsinya adalah fitur untuk melindungi anak-anak kita ya, untuk nge-lock program, untuk nge-lock channel acara tertentu yang tidak kita inginkan ditonton oleh anak-anak kita ya. Jadi ini ada kata sandinya, itu kita pencet 0 sebanyak 6 kali. Nah, seperti ini mulai dari usia 4 tahun sampai 18 tahun. Kita bisa filter gitu ya program channel tertentu yang tidak kita inginkan bagi ditonton oleh anak-anak kita. Selanjutnya untuk yang lain di sini ada sistem pengaturan waktu tidur, terus kemudian kontrol daya dan juga reset pabrik. Selanjutnya untuk bagian USB, jadi untuk Tanaka ini juga support dengan media center ya. Media center itu isinya kita bisa melihat video, mendengarkan musik, melihat gambar. Hanya cukup menancapkan flash disk 2.0 dan juga hard disk ya. Berikutnya STB Tanaka ini juga ada fitur PVR, personal video recording. Itu fiturnya untuk merekam siaran TV yang sedang berlangsung. Oke, selanjutnya di bagian APP itu aplikasi, terdapat aplikasi video TikTok, WeTV, IPTV, YouTube Kids, cuaca. Nah, ini cukup komplit lengkap, ada Supercast-nya juga. Nah, Supercast di sini kita bisa memanfaatkan STB Tanaka ini untuk set to IP ya. Set to IP ya. Oke. Berikutnya keluar. Di sini memang aplikasinya udah dikeluarin di bagian UI seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk masuk ke bagian aplikasi seperti ini. Kemudian untuk bagian informasi dan sistem informasi, di sini brandnya T2, model DVB-T2, SW versi perangkat lunak DVB-T2 2.19. Jadi ini adalah SW terbaru dari Tanaka Metal ya. Jadi enaknya memakai Tanaka seperti ini, kita itu tidak perlu lagi kalau mau upgrade SW itu mencari SW di website Tanaka. Cukup upgrade SW melalui internet ya. Ini sudah sangat support sekali. Kalau kita mau upgrade SW melalui internet, maka tidak perlu ribet menyiapkan flash disk dan lain-lain, dan juga mencari SW untuk di-download dan lain-lain. Selanjutnya di sini untuk meningkatkan, sudah saya katakan tadi, bisa upgrade menggunakan internet atau bisa menggunakan USB flash disk. Selanjutnya untuk bagian WiFi di sini kita akan nyoba Tanaka Metal ini menggunakan HP, yang mana HP ini saya sambungin pakai kabel data yang biasa untuk ngecas gitu ya, seperti ini. Berikutnya tinggal masukin ke USB 2.0 yang ada di Tanaka. Apakah ini support dengan internet tanpa dual WiFi? Selanjutnya di bagian HP di sini kita masuk ke koneksi. Selanjutnya masuk ke hotspot seluler dan penambatan, masuk ke penambatan USB. Nah, ini ada logonya Wi-Fi connected ya. Jadi artinya Tanaka ini support internetan tanpa dual WiFi seperti ini. Hanya pakai kabel data, ini sudah sangat support sekali ya. Selanjutnya di sini saya akan coba
ya menggunakan atau mencoba YouTube gitu ya maksud saya. Kita tunggu saja. Ternyata bisa ya. Keren banget ini. Tanaka itu memang jos. Ini memang benar-benar komplit ya untuk Tanakanya, fiturnya. Dia memang kaya fitur dan juga kaya dengan aplikasi-aplikasi terkini. Dan untuk TikToknya kita coba lihat ya, apakah dia melebar atau 9:16. Coba satu video aja. Oke, bagus ya untuk TikToknya, dia tidak melebar. Kemudian WeTV juga tersedia di sini. Oke, keren ya, bisa diputar untuk WeTV-nya. Selanjutnya yang lain, kita lihat video, aplikasi video, apakah bisa ya? Oke, bisa ya akan semua, langsung keluar aja. Berikutnya saya akan coba yang lain. Jadi gini ya, untuk HP ini kan sudah terkoneksi ke WiFi rumah saya ya. Jadi sinyal WiFi masuk ke HP, kemudian disalurkan ke kabel data dan masuk ke bagian STB Tanaka Metal ini ya. Jadi lebih praktis lagi, kita tidak perlu lagi untuk membeli Google Wi-Fi. Oh ya, satu yang saya akan katakan lagi, bagian informasi di sini untuk hardware-nya itu 32 megabit flash. Itu artinya hanya 4 megabyte flash untuk IC EEPROM-nya ya. Waktu membangun Desember 2022. Jadi ini adalah SW terbaru. Dan selanjutnya di sini saya akan coba aplikasi lain, YouTube Kids ya, yang tadi belum saya sampaikan. Apakah bisa diputar dengan lancar? Oke, keren ya akan semua, bisa diputar dengan lancar semua aplikasi yang ada di Tanaka ini. Mantap. Oke, sekarang yang terakhir di sini ya akan semua. Di sini saya akan mencoba fitur set to IP. Jadi kalau fitur set to IP itu saya tidak pakai kabel data seperti ini ya. Kita coba pakaiin Google Wi-Fi. Jadi set to IP itu harusnya terkoneksi dalam satu jaringan yang sama. Dan langsung aja masuk ke bagian Wi-Fi. Jadi artinya gini ya, kalau kita sudah terkoneksi menggunakan Wi-Fi, menggunakan Google Wi-Fi, maka aplikasi ini bisa diputar dengan lancar ya. Sama seperti memakai kabel data di HP ya. Oke, berikutnya ya kan, untuk fitur set to IP. Di sini harus masuk ke pengaturan yang lain ya. Mungkin ada nggak? Pengaturan set to IP. Nah ini pengaturan set to IP. Jadi mode set to IP di on kan dulu. Nah setelah itu simpan, tekan OK ya. Oke, saya langsung coba. Jadi mungkin ini harus keluar dulu ya. Oke, kembali lagi saya buka untuk supercase-nya. Yang ini saya keluarin dulu. Oke. Berikutnya checklistnya kita coba yang video set to IP. Tuh, udah play ya. Itu sama aja aku mengundang seorang maling. Oke. Bisa diputer ya kan di sini. Jadi nonton TV tanpa jaringan internet. Oke. Hasilnya sama ya.
Oke, berikutnya kalau coba ini kan SCTV ya. Saya coba untuk Indosiar. Apakah bisa? Oke, bisa ya. Ini Indosiar, situ SCTV bisa berjalan cukup lancar. Oke, keren ya. Oke, demikian ya akan semua untuk sekilas reviewnya. Dan sekarang untuk kesimpulannya dari STB Tanaka Metal T2 ini, bahwa STB ini untuk suhunya menurut saya hangat ya. Hangat. Terus kemudian untuk fiturnya itu cukup lengkap sekali ya. Semua aplikasi bisa berjalan sempurna. Selanjutnya fitur yang banyak ditanyakan pada akan semua itu fitur apakah bisa pakai kabel data disambungin ke HP. Ternyata untuk Tanaka ini bisa. Terus kemudian untuk fitur set to IP juga berjalan cukup sempurna. Walaupun kalau beda MUX dia nggak bisa. STB manapun kalau beda MUX nggak bisa ya untuk set to IP. Dan ini hanya untuk satu MUX ya. Misalkan MUX MNC Group. Jadi di sini ada RCTI, kemudian di HP tayang MNC atau iNews itu bisa ya. Beda acara ternyata bisa. Oke. Untuk fiturnya di sini cukup lumayan bagus, cukup lumayan komplit dan bisa berjalan dengan sempurna. Serta untuk upgrade SW di sini untuk Tanakanya itu cukup lumayan simple, hanya pakai internet sudah bisa untuk upgrade SW. Dan ini memang barusan saya upgrade SW-nya yang tadinya versi berapa saya lupa. Dan sekarang ini adalah versi yang terbaru. Oke, demikian ya akan semua untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang baru kepingin membeli STB yang terbaik. Terus kemudian yang banyak fitur itu apa? Ya, Tanaka ini solusinya. Oke, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan.